ولاة المؤمنين والمؤمنتين من كانوا صالحا شهادة الهاشمي شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Harfus sin, huruf sin ya. 662. Sa'altu Rabbi thalasan fa'a'tani isnataini wa mana'ani wahidatan. Sa'altu, saya meminta, Rabbi, kepada Tuhanku, salasan, 3 permintaan. Kayak iklan 76 ya. Iklan 76 dulu ya. Masih ada nggak ya? Ada ya? Oh, di YouTube ya. Oh ya, mungkin yang buat iklan itu terinspirasi dari hadis ini. Fa'atani isnataini, fa'ata, maka Allah memberi kepadaku isnataini, yang 2. Wa mana'ani, dan mencegahku atau tidak memberikan kepadaku wahidatan, yang 1. 3 permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak. Sa'altu Rabbi, saya meminta kepada Tuhanku, alla yuhlika ummati, hendaknya tidak dimusnahkan, tidak dihancurkan ummati, umatku, bisa nanti dengan paceklik, kekeringan. Fa'ataniha, maka Allah memberikan permohonanku itu atau mengabulkan permohonanku itu. Jadi Rasulullah berdoa semoga umatnya ini tidak mati karena paceklik atau kekeringan, dan itu diijabah oleh Allah. Maka walaupun misalnya di sini kekeringan, tapi di tempat lain enggak, sehingga makanan itu bisa dipindahkan ke sini. Bahkan di tempat-tempat yang pada kekeringan, kalau di Jakarta sih di sini mah enggak pernah lah ya. Daerah Gunung Kidul, daerah mana itu yang konon katanya ceritanya sering kekeringan, tapi tetap ya mereka enggak sampai mati. Wa sa'altuhu, dan saya memohon pada Allah, ay alla yuhlika ummati, hendaknya tidak dihancurkan umati, bil gharaqi, dengan tenggelam, seperti umatnya Nabi Nuh. Kalaupun tenggelam ya satu-satu. Kalau di tsunami Aceh dulu ratusan ribu tenggelam, apa diseret ombak itu? Seret ombak, bukan tenggelam ya. Tenggelam di sini dimaksud adalah seperti yang terjadi pada umat Nabi Nuh. Fa'ataniha, maka Allah mengabulkan permohonan itu. Wa sa'altuhu, dan saya memohon kepada Allah, alla yu'ajjila ba'sahum bainahum, supaya tidak apa itu? Ba'sahum itu bertengkar, bertikai, berperang. Bainahum, di antara umatku, famana aniha, tapi Allah tidak mengabulkannya. Jadi permohonan Rasulullah supaya umatnya ini tidak perang, tidak berantem, nggak dikabulkan oleh Allah. Loh, makanya sampai sekarang ya berantem terus, gara-gara urusan pilihan RT aja berantem ya. Ya emang permohonan Rasulullah yang nggak dikabulkan oleh Allah itu supaya umatnya tidak berantem. Itu doa yang nggak dikabulkan.
Makanya kalau berantem sampai hari kiamat kurang seminggu kok masih berantem aja, ya wes memang itu doa yang tidak dikabul oleh Allah. Maka jangankan di mana-mana, di tempat ibadah aja berantem ya. Oh iya, gara-gara masjid ya berantem sampai bikin masjid baru lagi. Belum pernah lihat kan Man? Kalau Mbak Selamat udah pernah saya unjukin. Masjid jejer-jejer begini, satu tembok, terus kemudian di depan ada musola. Seru kan? Misalnya kayak saya, ini masjid, rumahnya Pak Ustadz Yunus itu masjid, depannya rumahnya Pak Yunar itu musola. Seru kan? Iya, itu pertarungan berantem yang ada di masjid. Jangan dikira kalau masjid itu nggak berantem, setannya lebih galak di masjid. Setannya lebih galak daripada di tempat kerja, daripada di tempat bisnis. Tempat kerja, tempat bisnis memang mainannya setan, kata setan main mah kecil. Lah kalau di masjid kata setan, wah tantangannya kenceng nih. Akhirnya yang maju ya jago-jagonya. Jangan dikira kalau masjid itu adem, ayam adem AC-nya, cuman otaknya pada umum. Banyak loh. Gara-gara banyak orang yang pokoknya biasanya kalau ganti kepengurusan itu biasanya pengurus yang lama udah nggak mau ke masjid lagi. Pak Yoko ya. Biasanya loh berantem, akhirnya pengurus lama nggak mau ke masjid lagi. Lias, sembuh. Kalau perlu bikin sendiri. Kalau memang dia orang kaya, bikin sendiri. Iya. Karena memang doa yang nggak diijabah oleh Allah itu adalah supaya umatnya tidak berantem. Maka di mana-mana kalau berantem, yo wis wajar, biasa. Apa sih yang nggak berantem ya? Yang nggak bikin berantem lo kira-kira apa? Apa Mbak? Kira-kira yang nggak bikin berantem lo apa? Nggak ada, pokoknya semuanya berpotensi untuk bikin berantem. Wong suami istri yang awalnya katanya janji sehidup semati, akhirnya ya kadang ya gelut, kadang ya malah musuhan sampai dimutilasi ya. Bapak sama anak, sembuh lah. Pokoknya semua berpotensi untuk berantem. Nah, iya, karena memang doa yang tidak dijabah oleh Allah adalah ya tadi supaya umatnya nggak berantem, tapi nggak dijabah oleh Allah. Berantem. Hadisnya sahih lagi riwayat Bukhari, Muslim dari Sa'id bin Abi Waqqas. Iya. Apa yang nggak berpotensi berantem? Di mana-mana berpotensi berantem di mana-mana. Ya tadilah yang kelihatannya kayaknya tempat baik-baik kan masjid ya. Kayaknya loh ya. Itu kadang ya gara-gara senggol-senggolan ya salaman nggak mau Pak Ji. Ada kayak gitu. Ada sono. Di Majapahit sana lah ada. Ada. Awalnya di masjid sampai digotong, gadulan pintu ya ada. Ya Gus Roy ya. Masih belum alap ya? Wah, belum. Belum alap situ mah. Sampai dulu di rekal. Sampai nangkring di atas rekal mau dipel ya. Itu berawal di masjid Man, bukan di gerdu, itu bukan. Berarti amalan di sekarang gitu. Lah ya gerdu apa lagi? Saya pernah zaman kerja dulu gara-gara main kerambol mati satu, geplak sama kasok. Dulu zaman saya kerja tahun berapa itu, pokoknya sebelum sekitar tahun 2002-an. Ya tadilah pokoknya di mana tempat sih, coba kita lihat, perhatiin tempat mana yang berpotensi tidak berantem, kira-kira di mana? Nggak ada, wes pokoknya semuanya aja dah mikir dah Man. Kira-kira di mana Man? Di kuburan. Tukang gali kubur bisa berantem loh Man, rebutan job. Loh, antar kiai aja bisa berantem rebutan santri kok. Di Mekah apalagi Pak Ji. Copet ketangkep ya banyak kok ya. Iya makanya yang nggak berpotensi berantem nggak ada, karena memang doa Rasulullah yang nggak diijabah ya satu itu. Makanya kalau di mana-mana berantem, biarin. Memang itu udah sunnatullah, udah dari sononya.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis yang 2662. Sa'altullaha ayyaj'ala hisaba ummati. Sa'altu, saya memohon, saya memohon, berdoa Allah kepada Allah ayyaj'ala, supaya menjadikan hisaba ummati, hisabnya umatku, perhitungan amal umatku, ilayya, di hadapan kuli Allah, taftadiha, supaya tidak memalukan, indal umami, di depan umat yang lain. Bahasa gampangnya begini, saya mohon pada Allah agar ketika umatku itu dihisab, ditutupin, maksudnya tidak di depan umat yang lain, biar kalau ada yang kelakuannya nggak bagus, saya nggak malu. Ibarat kata begini, anak saya mau diapain terserah, yang penting jangan di hadapan banyak orang, biar saya nggak malu. Nah, Rasulullah itu juga begitu. Rasulullah mohon pada Allah agar hisabnya umatnya ini disembunyikan, agar Rasulullah itu nggak malu kalau melihat umatnya yang kelakuannya kayak begitu. Ya Pak Idris. Fa'auhallahu azza wa jalla ilayya, fa'auha, maka mewahyukan Allah azza wa jalla yang maha agung dan maha luhur, ilayya kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, bal ana, bahkan saya uhasibuhum, menghisab mereka, menghitung amal mereka. Fa in kana minhum zallatun, kalau ada di antara umat itu zallatun, tergelincir, satartuha, maka aku akan menutupnya, angka dari hadapanmu, li alla taftadiha, sehingga engkau tidak malu, indaka, di sisimu. Jadi permintaan Rasulullah nanti dihisab itu, kita ini dipisah dengan umat-umat yang lain, biar kalau umat Rasulullah ada yang melakukan maksiat, Rasulullah itu enggak malu. Karena kita kalau melakukan maksiat itu sama saja dengan mempermalukan Rasulullah di hadapan umat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sibabul muslim. Sibab itu ngenyek, menghina. Apa? Sibab iya ngenyek, menghina. Iya, menghina yang sesama muslim. Fusukun itu dihukumi fasik. Fasik itu artinya dosa. Menghina sesama muslim itu dosa. Ini kalau sehari-hari ngaji ini saya masuk hina enggak, Man? Enggak lah, Man ya? Enggak ya? Oh, enggak lah. Kalau termasuk menghina saya dosa masalahnya, Man. Enggak ya? Sibabul muslimi fusukun, menghina sesama muslim itu hukumnya fasik. Fasik itu artinya dosa. Kalau ngata-ngatain, nah itu beda. ngata-ngatain sama menghina bedanya apa? Iya, bedanya apa? Kalau menghina itu merendahkan. Kalau ngata-ngatain, Ngatain itu jelek-jelekin. apa bedanya, Man? Sami mawon ayo. Sibab ini bukan berarti kok apa ledek-ledekan yang bercanda, enggak. Yang serius, yang sampai orang sakit hati, sampai marah, akhirnya berantem. Lah kalau cuman ledek-ledekan tiap hari, terus orangnya malah kalau diituin malah ketawa ngakak, wah hahaha, oh berarti enggak masuk dalam kategori sibab. Sibab itu ngata-ngatain orang sehingga orang itu marah gitu. Itu kalau bahasa kita apa yang cocok? Ngata-ngatain ya, Man? Bukan ya, Man?
Maki-maki. Kalau orangnya senang malah dapat pahala, man. Lah kalau dikata-katain orangnya ketawa berarti kan seneng ya? Ketawa. Lah nyatanya. Setiap saya ledekin ya ketawa. Ayo, miso-miso lah. Kalau Jawa Timuran miso itu kan jadi bahasa pergaulan, Mas. Kalau nggak miso kayaknya kurang akrab aja. Iya. Kalau ketemu cok, ternyata kamu masih hidup, cok. Gitu. Kapan matimu, cok? Gitu. Kalau nggak berani begitu malah nggak akrab. Namanya makin mencuat. Lah iya, makanya. Naik namanya. Nah, sibab itu boleh bahasanya menghina lah ya. Apalagi yang menuduh sesama muslim dengan kekafiran. Nah, dikatakan banyak kan, pengennya dikatain. Iya, Namanya nama naik dia, coba diomongin dulu. Naik terus. kadang orang malah memang mancing-mancing. Dalam kajian kitab hikam itu ada istilah namanya humul. Humul itu perilaku yang disengaja supaya dia itu dimaki-maki orang. Itu tapi memang disengaja, Pak. Perilaku itu disengaja, memang dia biar dimaki-maki orang, biar dibenci orang. Kalau dalam ilmu tasawuf ada jalan cara menjadi wali, itu ada yang dipuji-puji orang, ada yang dimaki-maki orang. Loh, jadi wali itu kan kalau mau jadi daftar jadi wali, man, saya kasih tahu caranya. Ada yang jalur lewat ilmu, ini berat, belajarnya berat aja. Ada yang jalur tadi itu dipuji-puji orang karena memang sering sodako, orangnya murah senyum, pokoknya baik lah. Ada yang lewat jalur dimaki-maki orang. Pokoknya asal ketemu dimaki-maki, Kayak Gus Dur itu zaman hidupnya kurang apa, dimaki-maki orang itu. Sampai ada oknum Habib memaki-maki Gus Dur, udah buta mata, buta hati. Sampai diajak mubahalah. Mubahalah itu kalau bahasa orang Jawa dulu sumpah pocong. Karena ya kadang Gus Dur kan memang suka memberikan statement yang menurut orang awam nyeleneh. Dulu zaman orang-orang semua maki-maki Inul gara goyangan ngebur, kata Gus Dur gitu aja kok repot. Di saat orang menggembar gencarna ke Arab-Araban, Assalamualaikum, Gus Dur malah selamat pagi. Nah itu mungkin tingkah, bukan tingkah, yang humul itu tadi loh, sengaja memang supaya dimaki-maki orang. Terus ada tokoh, siapa itu lupa namanya, itu suka bikin statement yang aneh-aneh, Pak. Cuman begitu sekarang, kalau malah ngaji kitab tasawuf kayak Ihya. Lah dulu sering omongannya itu mancing orang marah, Pak. Contoh misalnya, waktu kasus tragedi Mina itu tahun berapa itu? Tragedi Mina yang orang berangkat haji banyak yang meninggal itu. Nggak tahu dah tahun berapa itu. Lah itu dia bilang begini. Lah iya, orang Indonesia pada bela-belain bayar sampai ratusan juta cuman untel-untelan di sono ngelilingin batu. Lah Ka'bah kan batu. Lah coba kalau seandainya di Indonesia bikin kan yang disembah Allah juga, batu kan sebagai wasilah perantara. Lah di Indonesia apa susahnya sih bikin? Wah, akhirnya dia dimaki-maki orang. Ya tokoh-tokoh Islam yang maki dia. Lah itu namanya humul. Ada jalur wali yang bininya galak. Mau, Mas? Jadi jalur wali bininya galak, pokoknya tiap hari jadi maki-maki sama istrinya. Lah itu kan ada kisah sahabat yang ia itu istrinya terkenal galak luar biasa. Akhirnya satu hari ia berpikir begini, wah, orang zaman sekarang ini kan yang terkenal galak nggak ada yang berani kan Umar bin Khattab. Nah, akhirnya dia berencana mau curhat sama Umar. Begitu mungkin nyampe ke depan rumah begini, begitu dia ketok pintu, Assalamualaikum, di dalam ada wanita yang lagi ngomel-ngomel. Ternyata sahabat Umar lagi diomelin istrinya. Ditungguin aja dari luar, didengerin aja. Begitu ngomel-ngomelnya udah kelar, itu Umar keluar.
Begitu keluar, ada apa bro? Kan bahasa kita begitu. Enggak jadi, ternyata 11-12. Pada baik. Emang apa? Enggak jadi, pokoknya enggak jadi. Saya tadi mau curhat teman enggak jadi, ternyata 11-12. Terus ketika itu saya itu bukan enggak berani sama istri, cuma saya hanya menghormati istri, membiarkan istri mau ngomong terserah biarin. Ternyata itu jalur jadi wali. Bahkan kalau ceritanya Gus Baha itu ada yang orang jadi wali bininya galak tadi loh. Sampai dia kalau nyari kayu ke hutan itu ada macan, ada apa, nggak ada yang berani deket-deket sama orang. Lah satu hari bini yang galak yang meninggal, akhirnya dia nikah lagi. Ketemu sebaliknya, bininya kalem, lembut, begitu nyari kayu di hutan dicakar-cakar macan. Begitu dia pulang, Mas sampean ini gimana sih? Biasanya macan takut lihat sampean, sekarang malah sampean dihajar macan. Nggak tahu ini, dulu waktu bini saya galak macan takut, giliran saya bininya kalem macan berani. Wah, enggak, macannya takut, macannya tahu kasihan di rumah udah diomelin bini mulu, masuk sekarang sih kejar-kejar. Makanya Pak Idris ya, kalau pulang kok pintu dikunci, wes ya biarin. Sahabat Umar aja begitu. Sahabat Umar itu setan aja takut loh. Papasan di jalan, ketemu sahabat Umar, setannya minggir, melipir. Misalnya kok sini ada setan dari sono muter lewat jalan belakang setannya. Lah itu begitu di rumah diomelin bini aja diem. Iya. Takut bininya berani. Lah iya, setannya takut tapi bininya berani. Bola ya. Kok sampai ke situ-situ tadi apa sih? Kunciin pintu. Oh iya. Siapa tahu yang ternyata jadi wali Pak Idris. Ya Pak Idris ya. Semenjak jadi RT mungkin yang di rumah kok begini aja. Wah, kata Pak Idris, alhamdulillah pintu jadi wali udah kebuka. Doanya terjabak. Balik utara. Jalan untuk jadi wali udah kebuka Pak Idris, tinggal dikit lagi. Bilangin Man, pokoknya tenang aja, pokoknya jalan untuk jadi wali pintunya udah kebuka. Ya rumah dikunci tapi kan pintu jadi wali udah kebuka Man. Lo namanya wali itu apa ada hidupnya enak Man? Gak ada. Yo memang tidur di luar dinyamukin, dilalerin. Mana ada wali enak kecuali wali ben. Wa qitaluhu, sementara membunuhnya kufrun, kafir. Menghinanya jadi fasik, membunuhnya jadi kafir, tapi tidak se ekstrim kafir orang yang murtad keluar dari Islam loh ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sari'u fi talabil ilmi fal hadithu min sadiqin khairun minad dunya wa ma 'alaiha min dhahabin wa fiddatin. Sari'u, cepet-cepetlah, segera, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Perintahnya nyari, bukan untuk pinter, enggak. Perintahnya nyari, masalah dapet lah enggak ya urusan nanti ya Pak Yoko. Perintahnya suruh nyari, pokoknya teko, sing penting teka, wis mudeng ora lah urusan nomor sudah sanga ya. Perintahnya itu cepet-cepet fitolabil ilmi, dalam mencari ilmu. Wis mau mudeng mau enggak, yang penting suruhnya nyari. Ya namanya nyari asal datang ke tempatnya ya wis. Masalah pulang nanti wong ento ora yo mbola yo.
komiknya mati man. Gara-gara kunci. Apa Mbak itu hidup apa Mbak? Ada saya lagi soalnya. Ada saya lagi saksinya. Baterainya kayaknya ini. Udah merah-merah. Suruh nyari. Masalah dapat dan enggak itulah ya urusan nanti. Fal hadisu min sadiqin. Dan satu hadis yang disampaikan dengan benar khairun. Ini satu hadis loh, apalagi ini udah 665. Wah. Udah banyak lah ya. Khairun itu lebih baik minat dunia daripada dunia wa ma 'alaiha dan apa yang di atas dunia. Min zahabin dari emas wa fiddatin dan perak. Dan nyatanya memang banyak orang yang rela menjual emasnya, menjual harta bendanya untuk anaknya sekolah, Untuk anaknya nyari ilmu. yaitu kan dalam rangka untuk nyari ilmu. Dan warisan terbaik untuk anak-anak kita ya memang ilmu. Kita warisin duit kadang ya malah nggak waris, malah akhirnya kadang jadi berantem, kakak adik jadi musuhan ya gara-gara warisan. Baru beberapa hari kemarin ada yang curhat tentang warisan. Terus saya giniin aja, Pak, lebih baik Bapak ngalah. Wong nyatanya Bapak rumah udah ada, anak-anak juga udah selesai. Lah ngapain ribut warisan? Udah biarin. Kalau nasihat orang-orang dulu itu harta waris itu biasanya nggak waris. Harta waris nggak waris secara orang Betawi apa Pak? Nggak berkah. Orang yang hartanya bersumber atau ada dari harta warisan yang dulu sempat ribut karena warisan akan apa ya bahasanya grogoti. Nah, ini harta yang kita cari nih, umpama kita yang udah punya nih, kemudian kita tambah dengan harta yang kita dapat dengan cara rebutan warisan. Oh wis, yang kita cari itu malah akan habis gara-gara itu. Nah ya kan, nah, iya makanya. Habis. Dan cerita kasusnya ini kan udah banyak banget. Warisan terbaik untuk anak-anak yowis ilmu, harta biar pada nyari sendiri-sendiri. Yang penting sudah kita bekali. Ya kalau memang ada sedikit-sedikit dibagi ya, kalau enggak ya wis gitu. Emang pernah alami Mas? Iya kan? Harta yang kita cari ini kan yang berkah nih. Kita cari misalnya kita punya, terus kita tambah dari yang hasil ribut-ribut dengan warisan. Mungkin secara nominal saat itu jumlahnya besar. Wah, mantap nih banyak. Tapi justru yang bikin resah malah yang ini nih. Pokoknya sebisa-bisanya, sepunya-punyanya, yes, yang kita hasil kita keringet itu yang berkah. Walaupun mungkin saat itu yuk menggiurkan ya, apalagi mungkin warisan itu jumlahnya besar. Sari'u fi talabil ilmi, bersegeralah dalam mencari ilmu. Fal hadisu min sadiqin khairun minad dunya wa ma 'alaiha min dhahabin wa fiddatin. Dan satu hadis min sadiqin. Sadiqin ini mungkin dimaknai Rasulullah. Khairun itu lebih baik minat dunia daripada dunia wa ma 'alaiha dan apa yang di atas dunia itu. Min dhahabin baik berupa emas wa fiddatin dan perak. Ngaji, belajar sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Kalau anak-anak kita itu baru belajar beneran, kalau kita mah nyari aman, nyari aman kita ini mah, biar kelihatan pantas saja kan. Mana man ngaji, bawa kitab, Ada bocah lewat kan.
Kalau loh seandainya umpama ternyata kontrak hidup kita dia diselesaikan oleh Allah pas lagi bawa kitab gitu ya kan. Misalnya dari rumah jalan ke sini tidaklah ketabrak becak. Mati. Begitu mati ternyata di tasnya dibuka, wah isinya kitab. Woi. Malaikat langsung wah ini. Bagus. Soleh ini Mas Soleh. Wah, kitabnya hadis lagi kan? Iya, kitabnya Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Keren. Wangi udah. Wangi lah pokoknya. Meninggalnya pokoknya husnul khotimah ya. Takutnya meninggalnya pas habis ngaji terus megang yang lain itu. Yang gini loh Pak Yoko. Mati. Diijabah. Lah ini ibaratnya kan doa kan mati. Nah. Mati beneran. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi. Mata ini baterainya habis. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang. Oh, ini dulu pernah dibahas dalam kitab Mashoikul Ibad. Yang nanti dilindungi oleh Allah saat tidak ada perlindungan, yauma la dhilla, saat tidak ada perlindungan illa dhilluhu, kecuali perlindungan Allah. Ini dulu udah di kitab Mashoikul Ibad. Yang pertama imamun adilun, pemimpin yang adil. Om Idris. Ya, pemimpin yang adil. Ayo. Pemimpin yang adil itu nanti langsung dapat fasilitas ruang tunggu. Saat nanti dihisap orang-orang pada tenggelam di keringatnya, lah pemimpin yang adil itu ruang tunggunya VIP Pak Idris. Mungkin di situ ada wifi, ada es kelapa, ada samsu, ada macam-macam lah. Tapi syaratnya jadi pemimpin yang adil. Tapi kategori pemimpin adil ini kan ya multi tafsir ya. Adil menurut orang yang disenangi, tapi kalau orang nggak senangi bilangnya nggak adil. Ini loh, Jokowi ini sekarang. Kata orang-orang yang mendukung Jokowi itu adil. Tapi kata orang-orang yang memusuhi Jokowi, wah Jokowi itu nggak adil. Yuk, siapa aja pemimpin dari sebelum-sebelumnya ya begitu. Ayo, yang pencinta Pak Harto dulu balang pasti bilang, piye le? Enak zamanku toh. Apa enak? Iya, kalau kata Pak Haji enak zaman Pak Harto Pak Haji ya. Iya, makan apa aja masih enak. Kalau kata saya enak sekarang Pak Haji. Zaman Pak Harto saya sepeda ontel aja nggak punya. Lah iya. Lah iya. Kalau zaman Pak Haji mah enakan Pak Harto lah. Saya sekarang lebih enak. Ya, motor ada apa gigi makan kagak enak. Gak enak. Kebeli sih kebeli, cuman nggak enak aja ya. Nggak enak. Kata Pak Haji, enakan zaman Pak Harto Pak Haji ya. Iya, pulang kerja bini masih seger Haji ya. Iya, zaman Jokowi Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun. Sabun itu bukan lifebuoy, bukan itu, bukan. Syabun itu artinya orang yang masih usia muda. Anak muda. Kita ini muda lah ya. Pak Idris masih muda ya Pak Idris ya? Masih. Wong panggil om berarti masih muda. 17 tahun ya Pak Idris. Iya. Lah kalau dipanggil kek, lah itu. Yang nasya'a fi ibadatillah, yang tekun ibadah. Masih muda tapi tekun ibadah. Rata-rata kan kalau udah kalau masih muda kan ibadahnya ya mbol ya. Sak ketemu-ketemunya. Nah ini
masih muda tapi ibadahnya luar biasa. Oh. Nyombong Pak Idris ya. Iya, bener paling muda. Iya. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Masih muda tapi ibadahnya itu nanti di akhirat langsung dapat ruang tunggu istimewa. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi. Rajulun seseorang qalbuhu yang hatinya mu'allaqun terpaut bil masjidi dengan masjid. Hatinya selalu terngiang-ngiang dengan masjid. Terikat. Tapi ini bukan arti terngiang-ngiang itu wah masjid karpetnya empuk, AC-nya adem. Di rumah kipas satu aja dorong-dorongan. Oh, bukan begitu maksudnya. Maksudnya orang yang selalu terngiang-ngiang dengan ibadah yang di masjid. Idza kharaja minhu, ketika ia keluar dari masjid, hatta ya'uda ilaihi, sehingga ia kembali ke masjid. Walaupun ia mungkin badannya lagi kerja, tapi nggak bisa lepas dari masjid. Begitu ada panggilan dari masjid, langsung segera persis eman lah ya. Persis lah, ini persis lah. Kalau yang lain mah boleh, iya. banget ya. Bukan sombong Pak Idris, bangga. Bebek silam apa pakai dewek silam. Kadang-kadang temennya nggak mau nemenin jam gitu. Ya iya. Apalagi lagi asik-asiknya begini. Hayya 'alas shalah dan ya. Wah, kayaknya ya abot. Tanggung nih mau menang ini. Nanggung. Long ada bola yang belum tentu menang aja azannya dikebut ya Pak ya. Azan serasa komat. Akbar. Jangan-jangan surat yang dibaca kulhu dibelah dua lagi. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Rakaat kedua lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Udah dibela-belain begitu kalah lagi. Ya kalau menang lah nggak rugi lah ya. Nah, kalau kalah wah, abot ini. Tapi Eman udah masuk kategori lah ya. Tadi kategori yang kedua, kategori pertama masuk pemimpin. Sekjen kan pemimpin ya. Nah, kedua yang muda rajin jamaah masuk. Ayo. Yang ketiga seseorang yang hatinya keingetan masjid masuk. Wah. Tidur doang. Yang penting itu man, seandainya ada bencana kok masjidnya rubuh, bro, begitu dibongkar, ya Allah ada yang lagi intikaf. Tiduran kebangun. Panas. Di rumah kipas satu rebutan, lah di masjid AC-nya ada 8 beberapa Pak Joko? 6. Waduh banget itu. Pokoknya cakep teman. Masjid cakep dah. Udah masuk berapa kategori man? 3. Yang keempat kira-kira masuk apa ini? Warajulani, dan ada 2 orang tahap saling mencintai fillah karena urusan ibadah. Ijtama'a alaihi, ia gabung yo karena Allah, waftaraqa, dan ia pisah alaihi juga karena Allah. Wah, ia berteman juga karena Allah, ia berpisah juga karena Allah. Ia akan memilih teman orang-orang yang rasanya ngajak untuk jadi baik. Wah, masuk lagi man. Masuk man.
milih klubnya Om Idris ya kan. Kan ngajak jadi baik kan. Dulu pertama ngaji ke sini yang ngajak siapa, Man? Haji. Iya berteman sama Pak Haji. Iya. Wah, Pagi muter. iya wes berarti 4 kategori masuk, Man. Masuk. Tinggal kategori yang selanjutnya masih masuk, Man. Wa rajulun dzakarallaha fi khalwatin fa fadat ainahu. Wa rajulun dan seseorang dzakarallah yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Fi khalwatin dalam kesunyian, dalam kesendirian. Fa fadat ainahu dan ia meneteskan air mata. Kalau lagi zikir sendirian sampai nangis-nangis, masuk nggak, Pak? Oh jarang, oh berarti pernah, ya masuk juga. Dulu waktu masih di Depok, udah mau tanggal 7, tapi bayangan belum ada. Itu kan, ya Allah, ini rumah mau saya oper, enggak, ya Allah, begitu dapat enggak lah, enggak jadi. Iya masuk lagi man gitu man. Jual enggak ya Allah. Wa rajulun seseorang yang zikir. Tapi saat itu zikir apa enggak? Enggak sih. Wah, ayo enggak masuk berarti. Cuma ngelamun gimana? Tapi paling enggak ya Allah. Alhamnya ada. Nah, berarti masuk. Masuk. Pasrah, udah pasrah. Mode pasrah itu. Lah orang zikir itu kan tentu harus la ilaha illallah. Enggak. Orang zikir ya Allah. Udah tanggal 4 ya Allah. Iya kan sampai nangis-nangis kan? Iya. Fafadat ainahu dan ia meneteskan air mata. Nah, kalau yang selanjutnya ini kayaknya abot ini. Yang keberapa itu? 5, 6 ya? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin ila nafsiha. Faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Wa rajulun seseorang da'athu imra'atun yang ia digoda wanita. Dzatu mansibin yang wanita itu punya posisi. Wa jamalin dan punya wajah yang cakep. Kira-kira ini gimana kalau begini, Man? Yang goda orangnya punya posisi, artinya punya duit. Wajahnya cakep. Lah, orang yang digoda itu faqala maka ia mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Saya enggak mau, saya takut kepada Allah. Ini abot nih yang ini, Man. Abot Pak Ji. Umpama lah kalau sekarang sih kayaknya bisa lah ya. Ini orang dirayu, diajak sama perempuan punya jabatan, punya harta, punya wajah cakep. Lah ia bilang, "Enggak, saya takut sama Allah." Kalau kita kan bukan takut sama Allah, takut sama bini. Bapak saya tak penusat kalau dia dulu kalau kalau menikah ini apa? Kemudian warajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah. Fa'afaha kemudian ia menyembunyikannya. Hatta la ta'lama sehingga tidak mengetahui shimaluhu tangan kirinya ma tunfiku yaminuhu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Orang yang sedekah tapi sedekahnya dirahasiakan. Nyumbang semen 50 sak dari hamba Allah blok H7 nomor 22.
yang punya motor Beat abu-abu. Plat nomornya sekian. Lengkap benar. Yang dulu kerjanya di Depok, sekarang di rumah gitu. Gampang nyarinya gitu. Itu 7 orang yang nanti di akhirat akan langsung memperoleh fasilitas perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Minyaknya mate. Baterainya habis ya.